pakai baju dulu kah? Main peluk-peluk aja. Entar dulu, masih rindu sama kamu, tuturnya, seraya menyimpan dagu di pundakku. Aku bergidik, merasa geli di area cengkuk leher yang tak memakai jilbab. Tapi Raka masih enggan untuk menyingkir. Harum sampo dan sabun menusuk indera penciuman dari dia yang hanya dada dengan handuk sebatas pinggang. Beda ya Ran, ucap Raka kemudian. Beda apanya? Kalau di rumah sendiri, kamu masak pun bisa aku peluk. Coba kalau di rumah ibu, mana berani aku kayak gini. Iyalah, kan sungkan jika harus mengumbar kemesraan di depan orang tua. Makanya, aku alhamdulillah karena kamu sudah memberikan tempat yang nyaman untukku. Makasih ya. Aku berbalik badan, mengusap sebelah pipi Raka, lalu menciumnya singkat. Dia tersenyum begitu manis, lalu kemudian dengan wajah ditekuk, dia menyingkirkan kedua tangannya dari tubuhku. Aku menyuruhnya berpakaian setelah mandi barusan, sedangkan aku melanjutkan memasak untuk makan siang kami. Meski seadanya dan sederhana, tapi rasanya sangat beda. Terasa lebih lega di hati, juga tidak ada kata sungkan untuk menghabiskan semua makanan. Yang belum adanya banyak banget ya Ran, ucap Raka di sela suapannya. Lumayan, tapi gak apalah, kan bisa nyicil beli satu-satu. Mungkin sekarang baru bisa kebeli ini, siapa tahu minggu depan bisa kebeli yang lain. Sabar aja, tuturku melampahkan hati. Jika ingin egois, bisa saja aku meminta Raka untuk membeli semua perabotan rumah sekaligus sampai penuh terisi. Namun, aku tidak ingin Raka memangkas modal toko hanya untuk barang-barang yang mungkin kegunaannya tidak terlalu penting. Biarlah aku bersabar terlebih dahulu. Jika sampai nanti keadaan toko yang di kota kembali pulih. Jika semuanya sudah kembali normal, mungkin penghasilan Raka akan stabil kembali. Kasihan Teh Maria ya. Tadi aku sempat mendengar dia menangis sesenggukan di dalam rumahnya. Dia pasti sangat terluka dan terpukul mengetahui suaminya main serong dengan perempuan lain sampai hamil pula. Ya, gimana lagi? Ujian rumah tangga mereka sangatlah berat. Itu bukan ujian, tapi nafsu syaitan, sanggaku. Ujian itu datangnya dari Allah, tapi nafsu datangnya dari setan. Maka dari itu, jadi laki-laki jangan caper sana-sini, jadinya kebablasan. Raka hanya terkekeh melihatku berbicara dengan wajah yang merengut. Sejenak, kami saling diam dan fokus pada makanan kami. Hingga akhirnya acara makan siang selesai dan Raka pamit untuk pergi ke toko. Seperginya Raka, aku membereskan dapur dan menyapu seluruh ruangan rumah. Seperti punya mainan baru, aku menata perabotan sesuai selera dan inginku. Meskipun yang bisa aku tata hanya lemari dan pakaian aku dan Raka. Setidaknya aku punya kegiatan selagi Raka bekerja. Assalamualaikum. Tangan yang tengah melipat serta memasukkan pakaian ke dalam lemari seketika berhenti saat mendengar ada suara salam dari luar. Aku beranjak keluar dari kamar dan membuka pintu depan. Waalaikumsalam. Ibu, ucapku yang langsung disambut senyum oleh ibu mertua. Mari masuk Bu, lanjutku lagi. Wanita yang terlihat sayu itu masuk ke dalam rumahku. Ia tidak sendiri, ada bapak yang ternyata memikul karung besar. Itu simpan di dapur saja Pak, suruh ibu kepada suaminya. Bapak menurut, ia membawa karung yang jika aku tebak isinya adalah beras. Mungkin. Aku mengekor dari belakang bapak. Bukan untuk mengintip isi dari karung itu, tapi untuk mengambil air minum untuk ibu mertua.
Bapak simpan di sini saja ya. Oh iya Pak, simpan di situ saja. Nanti biar aku yang beresin, jawabku dengan kedua tangan memegang air mineral dalam kemasan. Aku dan Bapak keluar dari dapur bersamaan dengan Bapak. Duduk di samping ibu, lalu menyuguhkan air putih kepada mertuaku itu. Ibu sudah sehat, jauh-jauh datang ke sini, ujarku berbasa-basi. Alhamdulillah Ran, daripada ibu di rumah hanya mengingat yang sudah terjadi, mendingan ibu main ke sini agar mumet ibu hilang, tuturnya. Masih kosong ya Ran ini rumah. Sabar ya, mudah-mudahan besok lusa Raka ada rezeki biar bisa membeli perabotan rumah. Bapak berucap seraya memindai ruangan ini. Aku hanya membalas dengan senyum dan anggukan saja. Karena aku percaya rezeki tidak akan salah alamat dan akan datang di waktu yang tepat. Aku yakin itu. Hampir 1 jam lamanya ibu dan bapak di rumahku. Yang kita bicarakan hanya tentang rumah ini dan usaha Raka untuk memiliki hunian baru. Aku sungguh salut dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah diberikan suami yang begitu bertanggung jawab. Tidak pernah terpikirkan olehku akan secepat ini punya rumah sendiri. Meskipun akhirnya Raka harus menguras tabungan, tapi tak apa. Aku tidak masalah. Meskipun harus makan ala kadarnya untuk bisa berhemat. Nanti pun akan ada masanya di mana aku dan Raka bisa menikmati hasil dari buah sabar kami. Ibu tidak mau nginap di sini saja, ujarku setelah ibu pamit untuk pulang. Ah, tidak Rania. Bagaimana di rumah kalau ibu nginap di sini? Ayam gak akan ada yang ngasih makan. Terus juga kakaknya si Alif gak ada yang masakin kalau ibu tidak di rumah. Kakaknya Alif, emangnya Teh Maria kemana? Tanyaku. Ke rumah ibunya. Tadi dia pamit. Katanya mau menenangkan diri di sana. Entah kapan pulangnya. Ah, ibu juga bingung. Harus mencari keberadaan Adi kemana. Bukannya menyelesaikan masalah, malah pergi kabur begitu saja. Dasar tidak punya otak. Ibu mengembuskan nafas kasar usai menceritakan anak sulungnya itu. Kulihat beban di pundak ibu dan bapak begitu berat di masa tua yang seharusnya bahagia. Justru ibu dan bapak harus menanggung malu karena perbuatan putra sulungnya itu. Sabar Bu, mungkin nanti akan ada kabar dari Akang. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, ujarku memberikan kekuatan yang sebenarnya aku pun tidak tahu harus berbuat apa. Ibu tersenyum tipis, kemudian ia mulai beranjak, mengajak bapak untuk segera pulang. Aku melihat sendu kepulangan mertuaku itu. Di masa sulitnya mereka akibat ulah Kang Adi, tapi mereka masih mengingat aku dan Raka dengan datang hanya untuk memastikan kami tidak kelaparan. Seperti dugaanku, yang dibawa bapak tadi ialah beras. Tidak hanya beras saja, ada minyak goreng, rengginang mentah, dan gula merah. Beras ketan hitam pun turut ada di dalam karung tersebut. Alhamdulillah, ucapku senang. Bersambung.